Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini di tengah pembalikan indeks harga saham gabungan yang kembali menembus ke level 6.700-an. Dan kami ingatkan kembali pemirsa Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan kami Bapak Hadrian Bainar selaku Associate Director PT Universal Broker Indonesia Sekuritas. Ini kita akan langsung sapa saja Pak Hadrian. Selamat sore, apa kabar Pak? Sore Mas David, kabar baik Mas. Terima kasih Pak Hadrian sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Hari ini tampaknya indeks harga saham gabungan berbalik arah Pak Hadrian mengikuti dari bursa global sepertinya. Sementara dari dalam negeri penopang datang dari saham-saham perbankan big cap yang sebelumnya sempat mengalami koreksi yang cukup dalam. Bahkan BBRI hari ini menyentuh level all time high-nya kembali dengan tadi secara intraday-nya sempat menyentuh di level 5450. Kita ke indeks harga saham gabungan terlebih dahulu Pak Hadrian. Bagaimana analisis Anda secara teknikal pembalikan arah yang terjadi hari ini? Ya, ini ISG bisa dibilang technical rebound ya. Setelah 5 candle 5 hari sebelumnya selalu ditutup merah. Hari ini di technical rebound di support 6656 nih. Nah, ini indikasi positif, dia akan menguji level resisten di area sekitar 6730 nih. Nah, ini menarik ya. Jadi ada reversal karena udah nggak bikin new low. Low-nya sebelumnya adalah di 6.661 nih. Jadi dia hari ini ada reversal point. Kita harapin tembus 6730 untuk menguji level resisten di 6.800 nantinya nih. Nah, kalau teman-teman hati-hati jika level supportnya ditembus nih. Yang new low kemarin akan menguji level support berikutnya di area 6542 sampai 6557 nih. Itu aja sih yang perlu diwaspadai dari IHSG. Baik, dalam sepekan terakhir indeks harga saham gabungan di perdagangan Mei pertemuan di pembukaan ini atau penutupan di perdagangan Jumat pekan lalu ada di 6755 tertingginya Pak Hadrian, tapi level itu ternyata belum mampu. Selain dari resisten yang Anda sebutkan tadi, bagaimana Anda melihat langkah indeks harga saham gabungan terutama di pekan depan untuk menuju ke level 6755 terlebih dahulu Pak? Ya, kalau kita lihat dari hari ini ada indikasi positif ya. Cuman yang menjadi saya kurang serk adalah volume IHSG. Ini kan hari kejepit ya, jadi Ya. Jumat. Jadi kayak agak kurang kuat nih. Nah, mungkin kita akan lihat di pekan depan nih, di awal-awal pekan depan, apakah menembus 6730 apa enggak nih. Karena kalau dia cuman 6730 kepentok lalu turun lagi, berarti belum kuat menembus resistennya. Dan peluang untuk menuju 6.800 makin berat nih ISG. Jadi kita lihat awal pekan depan nih apakah bisa tembus level 6730 apa enggak nih. Itu dulu nih, karena itu MA10 nih. Oke. Jangka ya. Baik, ketika ditembus ke level 6730, apakah akan cukup mudah secara teknikal untuk indeks harga saham gabungan melanjutkan penguatan ke arah yang lebih tinggi lagi? Ya, secara teknikal jika tembus 6730 dan bertahan di atas tersebut, potensi probability kemungkinan besar akan menuju level 6800 nih ke MA20-nya. Gitu. Jadi ini memang menunggu level tersebut dulu untuk ditembus nih. Baik, kita akan coba beralih ke saham-saham yang hari ini menjadi penopang indeks harga saham gabungan. Pak Hadrian tadi pun juga saya sebutkan perbankan big cap hari ini tampaknya menjadi motor penggerak bagi indeks harga saham gabungan. BBRI hari ini juga menembus ke level all time high-nya kembali. Bagaimana Anda melihat dari sisi sektor finance-nya terlebih dahulu, Pak Hadrian, secara teknikal pembalikan arah yang dibentuk oleh chart IDX Finance untuk hari ini setelah mengalami koreksi yang cukup dalam di beberapa hari perdagangan terakhir? Ya, ini menarik ya IDX Finance ya. Sebenarnya kemarin sudah jebol level support ya, dan hari ini kembali naik dan menguji level MA10-nya IDX Finance nih di 1373 nih. Hari ini kan indeks IDX Finance sekitar 1372 nih. Jadi technically ini ada poin reversal juga di IDX Finance dan mungkin akan menguji level resistance di 1380 nih. Jadi ini ada positif lah untuk IDX Finance, ada reversal point untuk menguat lebih lanjut. Baik Pak Hadrian, apakah Anda melihat penguatan dari saham-saham perbankan big cap hari ini ditopang oleh dari sisi fundamental, di mana bursa Amerika kawajan juga ditutup menguat, kemudian juga kekhawatiran plafon utang untuk sementara ini agak mereda begitu, kemudian di sisi lain secara teknikal perbankan beberapa waktu terakhir sudah mengalami koreksi yang cukup dalam sehingga penguatan yang terjadi para investor wajar kembali masuk kepada saham-saham ini. Ya, sebenarnya bank-bank ini sebenarnya mulai nggak kompak sih sebenarnya. Yang bisa dibilang koreksi dalam kan adalah BNI dan Mandiri ya.
sebenarnya untuk dan BCA. Sebenarnya BNI yang hari ini kita lihat agak fenomenal ya. Dia sebenarnya koreksinya dari kemarin sideways aja, hari ini breakout dan mencapai level all time highest-nya di 5450 nih. Jadi ini BNI agak beda sendiri kalau saya bilang yang paling kuat. Kalau BCA, BNI Mandiri memang sudah koreksi cukup dalam dan sudah menyentuh level support mereka nih. Seperti BCA itu sudah ada level supportnya yang ditahan di level MA50 di 8750 nih. Jadi ada reversal ke 8975 atau ke level 9000 hari ini. Jadi ini sudah ada supportnya nih kalau untuk BCA, BNI dan Mandiri. Jadi saya lihat nih ada penguatan secara teknikal juga Pak, selain fundamental. Oke, kita ke BBRI terlebih dahulu, Pak Hadrian. Posisi saat ini di 5.400 menguat di 3,85%. Tadi sempat ke 5.450 untuk BBRI. Peluangnya untuk minggu depan, terutama dari sisi support dan resisten dengan penguatan signifikan hari ini. Iya, ini sebenarnya kalau kita ngomong resisten udah agak susah, karena ini udah all time high gitu kan. Jadi sebenarnya tinggal lebih ke arah hold untuk investor. Tapi kalau ngomongin pivot, secara pivot target terdekat adalah di area 5650 nih. Secara pivot ya, secara pergerakan IS, secara pergerakan sahamnya. Ya. Untuk supportnya Anda bisa lihat di area MA10 yaitu di 5175 nih. Nah, itu yang paling mendekati. Jadi untuk BRI itu targetnya agak ngawang ya karena udah all time high gitu. Jadi kalau untuk support di MA10 aja di 5175. Itu aja sih untuk BRI. Baik, kecenderungan saham perbankan big cap beberapa waktu lalu juga di 2023 menembus level all time high-nya untuk beberapa sahamnya, Pak Adrian. Tapi ketika menyentuh ke level tersebut, kemudian lebih cenderung tertekan setelah itu. Apakah kondisi secara teknikal posisinya akan relatif sama atau memang akan ada sedikit perbedaan ini untuk posisi dari perbankan big cap yang kali ini BBRI sudah menembus ke level all time high-nya kembali? Ya, memang kalau all time high cenderung take profit ada, tekanan di pasar cenderung take profit ada. Cuman yang penting kita bisa lihat nih, apakah take profitnya itu di atas 5% apa enggak. Jadi kalau patokan saya, gampangnya teman-teman kalau lihat BRI dengan volatility 2%, jika dia koreksinya di atas 5%, berarti itu udah koreksi taking profit yang tidak wajar gitu. Tapi kalau masih area 5%, koreksinya itu masih kategori sehat, koreksi wajar. Nah itu aja sih yang teman-teman jadi patokan simpelnya gitu. Baik, kita bergeser ke BBCA, Pak Hadrian, ditutup di level 9.000, menguat di 2,56% di sesi kedua hari ini. Ya, BCA ini udah mantul di MA50-nya di 8750, sekarang menguji level resisten nih di 9200 nih, tertinggi di bulan April kemarin nih. Ini akan jadi level resisten dia, dan supportnya tetap sama di MA50 di 8750. Jadi BCA bisa di hold, tinggal kita lihat nih apakah mencapai resistennya apa ditembus apa enggak nih. Karena all time high-nya di 9400 untuk BCA. Baik, bergeser ke perbankan big cap selanjutnya untuk BBNI, Pak. Analisis secara teknikal untuk minggu depan. Ya, BBNI ini juga udah mantul di support di 8750 ya. 8750 ini adalah area bottomnya di bulan Maret nih. Nah, berhasil kemarin di 8750 ditutup candle hijau, hari ini making new high. Jadi ada potensi akan menguji level resistance di area 9000 nih, ya di MA10-nya nih. Nah, itu BNI boleh spekulatif buy, menguji level 9000 dulu nih. Jika 9000 lewat, baru menuju level 9150 sampai 9200 nanti di MA20-nya. Baik. Itu sih untuk BBNI. BMRI, Pak, ya. di 1,50% di 5075. Ya, tutupnya doji nih ya, katanya candle yang 5075. Dia ada poin juga, udah kembali ke atas moving average 10 ya, di atas 5050. Nah, ini akan sangat bagus ya untuk nanti dia menguji level 5150. Jadi potensi bank-bank ini masih potensi menguat sih secara jangka pendek. Baik Pak Hadrian, masih dari perbankan ini yang juga cukup menarik ini dari BRIS Pak, yang sebelumnya sempat auto reject bawah terkait juga dengan isu kebocoran data dari nasabah mereka. Hari ini tampaknya berbalik arah dengan mengalami penguatan yang cukup signifikan, 6,88% dan level 1.700-an kembali ditembus oleh BRIS. Analisis untuk BRIS untuk perdagangan di pekan depan dan juga rekomendasinya. Ya, BRIS ini ada potensi menguat, dia pas banget tutupnya di MA10 sampai MA20 nih, di 1715, 1720 nih. Nah, untuk BRIS saya rasa dengan volume 1,5 kali, hari ini akan potensi menguat nih. Resistnya di 1815. Dengan level support, kita ambil low hari ini di 1615. Itu untuk BRIS. Rekomendasinya Pak Hadrian bagi yang belum ambil posisi dengan berbalik arahnya pergerakan BRIS hari ini?
Kalau belum punya posisi, saran saya ini kan masih ketahan di MA ya, masih MA 10, MA 20, jadi saran saya masih boleh tunggu koreksi di area 1650 sampai 1675 deh untuk area-area ambil di MA 50-nya kalau yang belum punya ya. Ya, Kalau yang punya Anda boleh hold, lihat apakah tembus level MA-nya. Kalau lihat level MA tembus, maka target berikutnya adalah di 1815. baik. Seperti itu. Pak Hadrian, sebelum update dari pergerakan indeks harga saham gabungan, saya akan coba singgung terlebih dahulu untuk saham-saham energi, Pak. Batubara hari ini lagi-lagi mengalami koreksi yang cukup dalam. Ada ITMG, Adaro, PTBA. Hari ini tampaknya ini menyentuh ke level terendahnya paling tidak di 6 bulan perdagangan terakhir. Bagaimana Anda melihat pelemahan yang terjadi untuk saham pertambangan batubara? Posisinya sudah jenis jual tidak, Pak? Dengan koreksi yang sudah cukup dalam terjadi. Ya, ini menurut saya sih sudah harus indikasi jual dari 3-4 hari yang lalu ya, ketika level jebol support ya. Jadi ini kalau yang mau jual sekarang sih saya rasa udah agak terlambat action ya. Jadi mungkin terlalu ragu-ragu, jadi udah lewat level supportnya terlalu jauh nih gitu. Nah ini karena kan ikut juga pelemahan batu bara ya dengan penguatan dolar beberapa hari terakhir. Jadi memang nih harga komoditi lagi kurang bagus lah. Baik, dari beberapa saham pertambangan batubara dengan koreksi yang sudah cukup dalam terjadi, PTBA, Adaro, ITMG begitu. Kemudian juga di luar dari pertambangan batubara dan turunan juga ada MDKA. Bagaimana Anda melihat untuk posisi saham-saham tersebut? Apakah merupakan peluang untuk cicil beli atau lebih ke arah wait and see terlebih dahulu? Tekanan masih akan tetap berlanjut, paling tidak untuk beberapa hari perdagangan ke depan. Iya, kalau secara teknikal sekarang sih kita ibaratnya masih pisau jatuh ya. Jadi saya jangan saranin tangkap pisau jatuh. Mungkin tunggu pisaunya mengandai dulu dan mantul. Mungkin nanti akan kita lihat potensi spekulatif buy-nya di situ. Jadi sekarang masih wait and see dulu karena penurunan ini masih candle-nya masih kuat banget dengan volume tinggi. Jadi Ya. buat saya ini masih wait and see dulu sampai kita tunggu agak mengandai. Karena jarang banget kalau udah turun tajam begini tiba-tiba langsung naik tajam itu, kalau nggak ada sesuatu yang signifikan jangan terjadi sih. Jadi teman-teman boleh sabar lah ya. Wait and see dulu sampai dia Oke. menunggu capai level support dan mengandai dulu gitu. Baik, rekomendasi dari saham-saham pertambangan batubara yang hari ini kembali menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Pak Adrian, kita hold terlebih dahulu. Saya akan sampaikan posisi penutupan indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini, di mana indeks harga saham gabungan berhasil mempertahankan posisinya di atas level 6.700-an, tepatnya di 6.700.561 dengan menguat di 0,56%. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di 6.663, level tertinggi hari ini di 6.715.031, sementara level terendah di 6.664.085. Kita beralih ke beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dalam bentuk grafis berikut ini. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat update dari penutupan beberapa indeks lainnya. MNC 36 mengalami penguatan di 1,31%, Jakarta Islamic Index melemah di 0,56%, LQ45 menguat di 1,26%, seiring penguatan indeks harga saham gabungan di 940.863. Kemudian ke grafis selanjutnya, rotasi pergerakan sektoral, di mana keuangan memimpin penguatan pemirsa di 1,12%, teknologi juga menguat di 0,78%, energi hari ini lagi-lagi menjadi pemberat dengan koreksi cukup dalam di 2,68%, industri dasar juga tertekan di 2,02%. Kita bergeser ke grafis selanjutnya, saham-saham yang mengalami penguatan signifikan pemirsa di penutupan sesi kedua hari ini yang masuk ke dalam deretan top gainers, di antaranya adalah BBCA ditutup di level 9.000, BBRI di 5.400, Goto di 115, dan Astra Internasional ditutup di level 6.475. Tadi Astra sempat bergerak di 6.500-an. Sementara posisi saham-saham yang menjadi pemberat indeks harga saham gabungan di sesi kedua hari ini dikontribusi oleh saham-saham pertambangan batubara dan turunannya. Ada Adaro tertekan cukup dalam di 2.410, UNTR melemah di 23.300, MDKA hari ini juga melemah dan tadi juga sempat menembus pelemahannya di atas 6% pemirsa. PTBA juga tertekan di 3.120. Beberapa data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda, terutama dalam menghadapi perdagangan di pekan depan.